Ibu memandangku tepat di mata dan berkata, kami tidak mendanai sirkus ini. Satu kalimat itu saja sudah membatalkan pernikahanku dan menghapus versi anak perempuan yang selalu patuh. Aku hanya menjawab satu kata, mengerti. Mereka pikir itu tanda menyerah. Tapi mereka tidak tahu itu deklarasi perang. Ibu tidak membatalkan hari besaranku karena tidak suka dengan tunanganku. Dia melakukannya untuk menyembunyikan fakta bahwa mereka telah mencuri warisan yang lebih besar dari reputasi mereka sendiri. Aku Alia Rahayu, dan ini cerita hari ketika ibuku membatalkan pernikahanku hanya untuk menyembunyikan pencurian masa depan putrinya sendiri. Aku duduk di apartemen kecilku di Bandung. Bukan seperti rumah mewah keluarga di puncak Bogor tempat aku dibesarkan. Hanya lampu meja antik yang menyinari ruangan dengan cahaya kuning redup. Di meja kopi ada tumpukan amplop krem tebal, undangan pernikahan yang belum semua dikirim. Di sebelahnya, cincin pertunangan tergeletak. Aku lepas 5 menit lalu. Jari telunjukku terasa ringan, telanjang. Bukan karena aku berhenti mencintai Rian Pratomo yang memberikannya. Aku lepas karena memakainya sekarang terasa bohong. Seperti berpura-pura aku masih wanita yang sama kemarin pagi. Wanita itu sudah mati. Dia mati saat ibuku memandangku dengan mata dingin seperti marmer poles dan memutuskan kebahagiaanku adalah pengeluaran yang tidak lagi layak dibenarkan. Di luar, keluarga Wijaya adalah simbol kestabilan dan keanggunan. Ibu, Bu Rino Wijaya, psikolog terkenal. Dia sudah menulis 3 buku laris tentang dinamika keluarga. Dia muncul di acara pagi TV nasional, mengajari orang Indonesia cara mendidik anak tangguh. Dia mengkhotbahkan keaslian, hidup sesuai hati nurani sebagai jalan satu-satunya menuju kesehatan mental. Karier, reputasi, dan kekayaannya dibangun di atas gagasan menjadi diri sendiri. Tapi ironisnya, dia tidak sanggup melihat anak perempuannya memilih hidup yang tidak cocok dengan merek keluarga. Ayahku, Pak Budi Wijaya, dan adikku Belo, juga ada di ruangan saat vonis itu dijatuhkan. Mereka berdiri seperti paduan suara pengecut. Mereka bilang sedang melindungi nama keluarga. Bagi mereka, aku yang gila karena kebebasan terlihat seperti kegilaan. Saat aku bilang mengerti, tanganku gemetar di dalam. Lidahku terasa tebal. Aku pikir hanya untuk menghentikan percakapan agar bisa keluar dari rumah pengap itu sebelum ambruk. Tapi sekarang aku sadar, mengerti bukan menyerah. Itu kode perintah. Saat sistem operasiku rebut. Saat aku berhenti jadi Alia yang selalu ingin menyenangkan dan mulai jadi Alia yang ingin jawaban. Aku 29 tahun. Bukan anak kecil minta uang saku. Aku konsultan keuangan di Pleger Finansial Jakarta. Aku menganalisis laporan keuangan perusahaan menengah setiap hari. Aku rasional, terorganisir. Tunanganku Rian Pratomo adalah insinyur software, sedang naik karir, brilian dan stabil. Kami bukan miskin. Kami tidak minta sedekah. Kami terima kontribusi orang tua karena tradisi, karena mereka yang memaksa. Karena seharusnya perayaan dua keluarga bersatu. Tapi ternyata bukan. Ibu tidak batalkan pernikahan karena tidak suka Rian. Dia pura-pura suka bertahun-tahun. Dia tidak batalkan karena venue terlalu mahal atau bunga warna putih salah. Dia batalkan karena ongko. Karena menikah akan memicu proses hukum yang dia kira bisa dihindari selamanya. Dia batalkan untuk sembunyikan jumlah uang yang lebih berharga daripada martabat, reputasi, dan cinta mereka padaku. Sirkus adalah kota ibuku. Aku rebut kembali. Selama hidupku aku adalah pelaku sirkus keluarga Wijaya yang terlatih. Aku lompat melalui lingkaran harapan mereka. Aku seimbang di tali harapan. Aku tersenyum saat penonton tepuk tangan, diam saat pelatih cambuk.
Aku pakai kostum pilihan mereka. Kemarin aku keluar dari arena. Aku lepas kostum dan alih-alih pergi. Aku kebot lampu dan putar sorot ke arah kotak VIP tempat keluargaku duduk. 3 minggu setelah pembatalan, telepon apartemenku berdering. Lalu aku. Lalu Priyan. Bukan hanya keluarga. Pengacara. Perwakilan ban. Orang yang sudah 10 tahun tidak bicara. Garis telepon panas. Karena kerajaan Wijaya yang sempurna mulai retak dari dalam. Dan mereka tahu orang yang pegang palu godam adalah putri pendiam yang akhirnya muak. Mereka hancurkan hatiku demi selamatkan rekening ban. Tapi justru mereka beri aku senjata untuk bongkar mereka. Aku bayangkan ibuku menonton ini. Dia pasti monitor citra publiknya seperti elang awasi tikus. Dia duduk di ruang kerjanya dikelilingi rak mahoni dan penghargaan, minum teh herbal, menunggu aku minta maaf. Dia akan menunggu lama. Karena Alia yang dia kenal sudah mati saat dia sebut cinta Kupodorian sebagai sirkus. Kita harus mundur ke sore di rumah Wijaya Puncak Bogor. Hari Selasa. Langit ungu seperti memar sebelum badai musim hujan. Aku naik mobil ke jalan kerikil panjang berpagar pohon kuno. Aku pikir kita akan bahas pengaturan meja dan bunga. Aku pikir kita akan debat ayam atau ikan. Ibu pikir dia hanya batalkan pesta. Dia tidak tahu dia baru tanda tangani surat hukuman mati reputasinya sendiri. Aku sedang di meja kantor Ledger Finansial, tatap spreadsheet proyeksi kuartal 3 perusahaan logistik. Bergetar. Pesan dari ibu, datang ke rumah Wijaya sekarang. Kita bahas pernikahan. Tanpa salam, tanpa tanda tangan, tanpa tanda tanya. Itu panggilan pengadilan. Aku naik mobil, radio mati. Rumah itu muncul seperti monumen standar tak tercapai. Rumah kolonial putih mengkilap, jendela hitam mengkilap, pagar hijau presisi geometris. Rumah yang lebih peduli foto daripada rasa tinggal di dalamnya. Aku parkir sedan sederhana di sebelah SUV mewah ayah dan convertible ibu. Aku masuk. Udara at 20 derajat, bau minyak lemon, bunga lili segar, dan wang lomo. Mereka di ruang tamu formal. Ayah berdiri dekat jendela, main lencuflin emas, tidak menoleh. Bela rebah di sofa beleduk krem, stroll, senyum tipis tanpa moto. Ibu berdiri di depan perapian marmer, pakai gaun abu-abu selate, mutiara di leher. Seperti patung es dan penghakiman. Tidak odo peluk. Tidak odo minum. Aku berdiri di tengah karpet persia. Aku sudah datang, kataku kecil. Ibu berbalik pelan. Kami tidak mendanai sirkus ini. Dia bilang tenang seperti cow umum pep. Pernikahan mono, tanyaku. Kami tarik dukungan keuangan sekarang. Aku tergagap. Undangan, deposit, venue sudah boket. Batalkan, katanya sambil lambaikan tangan. Kenapa? Suaraku pecah. Ini bukan soal uang, Alio. Ini soal standar. Merek Wijaya. Kami sudah cukup tolerir gayalanmu. Rian Pratomo tidak cukup. Dia biasa saja. Tidak punya darah biru. Tidak punya ambisi selain gaji. Dia cocok untuk pacaran, tapi bukan suami untuk keluarga ini. Aku pandang belo. Dia angkat bahu. Lebih baik begini, Kak. Skema warna memang jelek kok. Ayah hanya gumam, dengar ibumu. Itu pengkhianatan. Bukan uangnya. Tapi pengabaian total. Aku berdiri, darah mengalir dari wajah. Tangan dingin, keringat di punggung. Strip 29 tahun bilang menangis, memohon, janji lebih baik. Tapi sesuatu di dalamku patah. Pelan. Seperti tali putus di luar angkasa. Aku tarik napas. Mengerti.
Suaraku stabil. Ibu berkedip. Dia kaget. Dia sudah siap air mata. Bagus, katanya cepat pulih. Kita bisa rilis pernyataan ini keputusan bersama karena pertumbuhan pribadi. Tapi di kepalaku, mengerti berarti aku melihat mereka sungguh. Rumah ini sekarang tempat kejahatan, dan aku saksinya. Saat berbalik, motoku lihat map Manila di meja samping. Namaku tertulis cursive ibu. Map sedikit terbuka. Aku lihat formulir pembatalan venue Villa Rose. Cap tanggal 3 minggu lalu. Ini bukan keputusan sore ini. Mereka sudah batalkan venue sebulan lalu. Biarkan aku terus rencanaan, bayar deposit yang hilang. Sementara mereka pegang tombol mati. Aku lihat belo ketik di bender sudah konfirmasi. Dia terima lebih baik dari dugaan. Belum nangis. Semua orang tahu pernikahanku mati kecuali pengantinnya. Mereka koordinasi penghancuran hidupku di belakang. Aku tidak teriak. Tidak lempar vas. Aku hanya jalan ke pintu. Selamat tinggal, Ibu. Selamat tinggal, Budi. Aku tidak bisa panggil ayah lagi. Pintu depan tertutup seperti tembakan. Aku masuk mobil, dunia berubah selamanya. Aku bukan anak lagi. Aku korban yang baru kumpul bukti pertama. Dan saat mobil turun jalan kerikil, rumah mengecil di spion, aku tahu, aku akan bakar sirkus ini sampai tanah. Perjalanan pulang ke apartemen kabur antara langit abu-abu tembaga dan lampu belakang merah. Aku sadar aku lewat persis jalan tol yang dulu kulihat dari jendela kamar saat 16 tahun. Dulu aku tekan kening ke kaca dingin, bayangkan lampu mobil sebagai bintang di sungai menuju kebebasan. Aku janji suatu hari naik mobil dan terus sampai udara baunya beda. Sampai beban jadi Wijaya hanya titik kecil di spion. Sekarang 13 tahun kemudian, aku bukan kabur. Aku mundur ke apartemen yang terasa seperti sel tahanan. Berdering 4 kali. Nomor Rian dan foto kami dimaini tahun lalu. Setiap dering, mual fisik. Aku tidak angkat. Bagaimana bilang podo pria yang kucinta bahwa orang tuaku lihat persatuan kami sebagai item anggaran yang mau dihapus. Rasanya memalukan. Aku seperti proyek gagal. Malam itu aku duduk gelap, tatap dinding, rasa sunyi selimut seperti kain kafan. Pagi berikutnya, rasa malu berubah jadi curiga. Aku izin sakit kerja. Lalu balik ke rumah Wijaya. Aku tahu orang tua tidak ada. Ayah main golf Rabu pagi. Ibu di klinik. Belo tidur sampai siang. Rumah kosong. Aku bilang ke satpam aku ambil kotak kain contoh dan binder kontrak vendor. Tapi aku bohong. Aku datang selidiki. Aku langsung ke lemari bawah tangga utama. Tempat kecil pengap di belakang panel. Dulu saat kecil ini tempat suciku. Bau cedar dan debu lomo. Di balik mantel wall dan kotak ornamen Natal, ada ronggo kecil tempat gadis kurus 13 tahun bisa meringkuk hilang. Aku buka pintu. Engsel berderet. Aku dorong mantel, berlutut. Masih ada. Buku sketsa hijau lumut. Aku tarik. Sampul pudar, pinggir melengkung. Ini gudang Alia sebelum mereka edit aku. Aku duduk di lantai lorong, buka. Halaman penuh gambar arsitektur. Bukan rumah seperti rumah Wijaya. Ini pondok cerobong miring, kubus kaca di atas air terjun, rumah pohon spiral seperti helix dno. Berantakan. Kreatif. Penuh hidup. Aku ingat hari berhenti gambar. Umur 17. Aku tunjuk buku ini ke ibu, gemetar bangga, bilang ingin masuk sekolah arsitektur. Ingin bangun ruang aman, bukan hanya mengesankan. Ibu lihat 10 detik, tutup, kembalikan.
Jangan buang hidupmu untuk mimpi siang bolong. Kamu kuliah keuangan. Arsitek hanya penyedia jasa. Kami yang bayar mereka. Hari itu seniman mati, konsultan lahir. Aku balik halaman, rasa sedih untuk gadis yang hanya ingin buat indah. Lalu selembar kertas jatuh. Kop surat tebal biru tua. Noordbridges Joel of Design. Napasku tersangkut. Aku ingat Noordbridge. Satu-satunya sekolah desain yang aku apli diam-diam, palsukan tanda tangan ibu di cek biaya. Aku tunggu berbulan. Ibu sambut di pintu dengan amplop, bilang dengan pandangan kasihan yang sekarang aku tahu penghinaan, aku tidak lolos. Aku gagal review portofolio akhir. Aku ambil surat. Tangan gemetar. Dear Rahayu, kami senang mengakui aplikasi Ondo. Kami terkesan dengan portofolio dan siap sambut Ondo sebagai penerima beasiswa dunia miring. Dejline. Aku tidak pernah tolak. Aku bahkan tidak lihat surat terima. Mereka tawarkan beasiswa. Aku cukup baik. Lebih dari cukup. Aku material beasiswa. Rasa panas menusuk kulit kepala. Di belakang, catatan tulisan tangan ibu, ditarik atas permintaan orang tua. Siswa akan ambil bisnis di Universitas Stirling. Tanda tangan Bu Rino Wijaya. Dia intercep surat. Dia balas pura-pura aku. Dia bunuh mimpiku sebelum aku tahu hidup. Dia tatap mataku bilang aku tidak cukup, sementara pegang bukti aku luar biasa. Aku mual. Marah dingin yang membakar. Ini bukan kontrol. Ini jahat. Aku hampir tutup buku saat lihat sobekan kertas di saku belakang. Tulisan ibu lagi, tergesa. Catatan saat telepon. 2 baris, Yayasan Warisan Wijaya. Audit hanya jika pernikahan memicu. Aku tatap. Aku belum pernah dengar. Aku tahu orang tua punya uang, investasi. Tapi yayasan warisan khusus biasanya dari generasi sebelumnya, terkunci, substansial. Baris kedua buat bulu tangan berdiri, audit hanya jika pernikahan memicu. Audit sama dengan pemeriksaan resmi. Trigger sama dengan peristiwa yang aktifkan klausul. Otakku akhirnya bangun dari koma emosi. Kenapa ibu paksa aku keuangan? Supaya berguna bisnis keluarga? Atau supaya aku dekat, tidak pernah merdeka? Kenapa benci Rian? Katanya biasa. Tapi Rian pintar, teliti, baca huruf kecil. Kenapa batalkan sekarang? Karena pernikahan adalah trigger. Kalau aku nikah, ban buka buku. Audit adalah hal terakhir yang diinginkan kalau odo yang disembunyikan. Aku duduk di lantai lorong, sunyi rumah menekan. Terus. Koto lucu. Berarti andal podo integritas. Tapi di dunia Wijaya, trust adalah entitas hukum pegang aset. Aku sadar selama 29 tahun aku salah lihat koto itu. Aku coba dapat kepercayaan mereka. Tapi trust bukan perasaan. Trust adalah tumpukan uang. Dan mereka takut aku tahu. Ibu tidak batalkan pernikahan demi merek keluarga. Dia batalkan demi hentikan audit. Dia lindungi diri dari kejahatan. Aku tutup buku sketsa, pegang di dada. Berat seperti senjata. Aku berdiri, sikat debu rok. Aku keluar rumah Wijaya dengan bukti di bawah lengan. Di jalan pulang, aku pikir koto trust. Ibu ajar trust adalah sesuatu yang diberi keluarga tanpa syarat. Dia senjatai loyalitas supaya aku buta. Tapi ada 2 jenis trust. Yang di hati, dan yang ditandatangani dokumen. Mereka hancurkan yang pertama lama sekali. Dan yang kedua, Yayasan Warisan Wijaya, aku rasa mereka hancurkan juga. Dan aku akan tahu berapa mahal harganya.
Siang itu langit Bandung akhirnya terbuka, hujan deras hantam jendela ruang tamu. Aku duduk di sofa, buku sketsa hijau di pangkuan seperti batu berat. Ketuk pintu. Aku tahu Rian sebelum buka. Ketuk 3 cepat lalu jeda. Saat buka, dia basah kuyup. Rambut hitam menempel kening, air menetes jaket kekeset. Tapi aku lihat dulu opo yang dipegangnya. Kotak kardus besar Bunker Box, dipeluk dodo lindungi dari hujan. Dia masuk langsung, letakkan di meja kopi dengan bunyi berat. Dasar basah tinggalkan lingkaran gelap. Kalau mereka batalkan pernikahan, kotorian suara kasar, aku ingin lihat persis opo yang mereka sentuh. Dia lepas jaket basah, lempar ke kursi. Wajah lelah, lingkar hitam di mata. Ini kerangko, katanya. Aku ke apartemen, cetak semua. Setiap email, invoice, kontrak di-drive bersama. Aku telepon vendor yang mau bicara. Ini autopsi, Alyo. Kami duduk di lantai. Antara kami kotak, makam kardus hari yang tak akan terjadi. Kami bongkar satu persatu. Pertama kontrak catering, deposit 150 juta rupiah, tidak dikembalikan. Menu yang kami pilih susah payah. Domba berbumbu herbal, risotto jamur liar. Namaku Alyo Rahayu di bawah. Lalu kontrak bunga dengan Lucia Evans. 75 juta. Hydrangea putih dan Ivy merambat. Nomoku lagi. Ban, teknisi lampu, penyewaan kursi. Setiap kertas bukti ini acaraku, tanggung jawabku, mimpiku. Orang tua hanya kontributor keuangan di lampiran terpisah. Secara hukum, aku yang terikat. Kami kerja diam 20 menit. Hanya bunyi kertas dan hujan. Lalu Rian tarik dokumen stapel dari bawah. Kontrak Villa Rose di Ubud. Mahkota Permoto. Dipesan 18 bulan sebelumnya. Rian balik ke halaman terakhir. Dia beku. Alyo, suaranya pelan berbahaya. Lihat ini. Dia putar dokumen. Halaman formulir pembatalan dan pelepas tanggal. Aku baca. Klien sukarela lepas tanggal 14 Oktober. Forfeit deposit 225 juta, bebaskan Fenway. Di bawah tanda tangan, Alyo Rahayu. Tinta hitam. Tapi perutku jungkir balik. Itu bukan tanda tanganku, bisikku. Rian condong. Aku tahu. Lihat Sdi Rahayu. Kamu buat dengan lowop tajam atas. Ini bulat. Dan tekanan tinta. Orang yang tulis ragu. Odo-nodo tinta di akhir O. Tanggal 2 September. 3 minggu sebelum ibu panggil ke rumah. Aku ambil tangan gemetar. Telepon Villa Rose. Wanita jawab. Ini Alyo Rahayu. Saya perlu bicara manager sekarang. Pause. Ms. Rahayu, saya pikir semua sudah selesai. Aku potong. Saya lihat formulir pembatalan. Saya perlu tahu bagaimana kalian terima ini. Dia ketik. Kami terima via email 2 September jam pukul 14.15. Kami telepon konfirmasi pukul 14.30 sesuai polisi. Anda bicara dengan saya. Suara seperti apa? Dia terdengar sedih. Menangis sedikit. Suara lebih rendah dari sekarang. Tapi dia verifikasi 4 digit terakhir dan nomor booking. Kirim emailnya. Baca alamat pengirim. Dari Ello, Smaro @wijayahome, Coib. Darah mengalir dari wajahku. Itu akun admin keluarga. Ibu buat domain pribadi 10 tahun lalu. Wijayahome. Dipakai bayar tagihan, jadwal maintenance, komunikasi staf. Setiap anggota punya alias. Ibu kontrol server. Aku tidak login sejak pindah umur 22.
Tapi aliasku tetap aktif. Rian tarik log panggilan keluarga. Kami masih pakai paket mereka. 2 September jam pukul 14.30, panggilan keluar 15 menit ke Villa Rose. Dari nomor Belo. Ruangan Henning. Hanya hujan. Belo, adik yang duduk di sofa bosan, bilang lebih baik begini. Belo yang telepon, pura-pura aku, suara sedih goyah, verifikasiku karena dokumen semua diberankas orang tua. Dia batalkan pernikahanku sambil cek Instagram. Koordinasi. Serangan taktis. Aku letak formulir di meja, taruh SIM-ku di sebelah. Tanda tangan asliku lancar, miring kanan. Yang palsu hati-hati, goyah, tekanan tidak roto. Ini pemalsuan, kotor yang tegas. Mereka palsukan namaku. Mereka impersonasi di telepon. Pakai server keluarga sembunyikan jejak. Ini bukan salah paham. Ini penipuan. Pencurian identitas. Aku pikir tentang buku sketsa. Surat beasiswa yang tak pernah kulihat. Yayasan Warisan Wijaya. Kalau mereka bisa palsukan tanda tangan hentikan kebahagiaanku, bisa mereka palsukan curi uangku. Ambil kontrol aset kakek. Jawabannya ada di meja kopi tinta hitam. Panggil pengacara, kataku. Rian angguk. Aku kenal Harper Quinn. Kami kuliah bareng. Dia spesialis litigasi sipil. Tangani kasus berantakan. Dia tahu hukum keluarga juga. Aku mundur sedikit. Pengacara, kamu bilang kita gugat orang tuaku. Aku bilang kita butuh nasihat. Ibumu baru lakukan kejahatan hentikan pernikahanmu. Mereka palsukan namamu di kontrak hukum. Ini bukan balas dendam. Ini perlindungan. Kalau mereka mau lakukan ini, apa lagi yang mereka tanda tangani atas namamu? Apa lagi yang mereka lakukan dengan identitasmu? Pertanyaan menggantung. Apa lagi? Aku duduk di ruang kerja ibu lagi. Kali ini aku yang panggil mereka. Map bukti di pangkuan. Ban statement dari Tante Joe yang kirim diam-diam. Tentang Yayasan Warisan Wijaya, kataku. Ruangan hening total. Wajah ayah pucat. Belo berhenti putar jus. Ibu hanya berkedip sekali. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Koto Burino. Kamu bingung. Tidak bingung, kataku. Aku ketuk dokumen atas. Kakek buat tahun 1993. Pegang lebih 30 miliar rupiah aset. Dan 10 tahun terakhir kalian perlakukan seperti prasmanan terbuka. Itu uang keluarga, ibu suara tegang. Instrumen keuangan kompleks. Kamu tidak mengerti. Aku mengerti cukup. Aku mengerti kalian beli dapur baru pakai itu. Bail out perusahaan shipping ayah. Dan danai studio Belo 4,5 miliar dari warisanku. Aku pandang Belo. Dia mundur ke bantal. Kamu tahu, tanyaku. Belo tergagap. Ibu bilang itu modal investasi. Katanya keluarga punya panci uang, kita pakai saat butuh. Katanya kamu baik-baik saja. Kamu punya pekerjaan kecil. Punya Rian. Tinggal di apartemen murah. Aku tidak pikir kamu butuh. Kamu tidak pikir aku butuh uangku sendiri, tanyaku, tawa pahit naik. Ibu berdiri. Kita keluarga. Kita bagi sumber daya. Yo odo yayasan, tapi mengelola aset sulit. Kami punya masalah likuiditas. Kami pinjam dari pokok supaya keluarga bertahan, supaya rumah ini, supaya reputasi ayahmu utuh. Lebih baik kami bangkrut. Aku lebih suka kalian tanya aku, kataku. Tapi kalian tidak tanya. Kalian palsukan. Aku geser formulir pembatalan Villa Rose.
Kalian palsukan tanda tanganku batalkan pernikahan. Karena klausul. Audit hanya jika pernikahan memicu. Saat koto audit pernikahan keluar, topeng ibu retak. Matanya melebar. Warna hilang dari pipi. Dia sadar aku tidak tebak. Aku sudah lihat bukti. Itu salah paham, katanya cepat. Kami lindungi kamu. Rian itu, stop, potongku. Jangan sebut namanya. Kalian takut kalau aku nikah, ban buku-buku. Kalian tahu audit akan tunjuk setiap rupiah yang dicuri. Makanya email dari akun admin keluarga. Makanya belo pura-pura aku ditelepon. Aku pandang ayah. Kamu tahu, Pak. Mereka lakukan kejahatan hentikan pernikahan. Ayah tatap tangan. Ibu bilang itu yang terbaik. Kalau audit terjadi, semuanya runtuh. Bisnis, rumah. Kami hanya butuh waktu kembalikan uang. Ibu mendesis. Kamu anak tidak tahu berterima kasih. Kami beri segalanya. Besarkan di rumah ini. Bayar pendidikanmu. Sekarang kamu mau hancurkan kami karena teknis, karena kertas. Ini pencurian, Ibu. Bukan kertas. Kalau kamu bawa ke pengadilan, Ibu Spat, jari manikur arahmu aku, kamu akan hinakan seluruh keluarga. Orang akan tertawa. Mereka bilang Wijaya bangkrut. Kamu anak pendendam yang gugat orang tua sendiri. Kakekmu akan malu. Kakek yang tulis klausul itu, balasku teriak. Dia tahu kalian akan lakukan ini. Ruangan hening lagi. Ibu bernapas keras. Intimidasi tidak berhasil. Dia ganti taktik. Senyum paksa. Oke, Alyo. Kamu sudah buat poin. Kamu marah. Aku mengerti. Dia duduk. Kita buat kesepakatan. Kita tidak butuh pengacara. Tidak butuh audit. Aku dengar, kataku. Kamu putus dengan Rian. Dia katalis semua ini. Dia yang tanam ide di kepalamu. Tinggalkan dia. Batalkan pernikahan permanen. Tunggu 3 tahun. Beri kami 3 tahun likuidasi aset dan isi kembali yayasan. Kalau begitu kami tulis ulang syarat. Kami beri allowance lebih besar. Kamu nyaman. Tapi pernikahan tidak boleh. Tidak sekarang dan tidak dengannya. Aku tatap. Dia tidak tawarkan bayar kembali. Tidak minta maaf. Dia tawarkan suap. Jual cinta hidupku tukar janji mereka berhenti curi aku suatu hari. Kalau aku tolak. Kamu sendiri, katanya dingin. Kami lawan. Kami tarik namamu ke lumpur. Kami bilang kamu tidak stabil mental. Aku psikolog. Siapa yang hakim percaya? Dokter terhormat atau anak histeris? Aku ambil dari saku. Letak di meja. Layar terang. Timer merah hitung. Rekam pukul 14.32. Moto ibu jatuh ke. Dia lihat titik merah. Kamu rekam ini, bisiknya. Setiap koto. Pengakuan pemalsuan, pengakuan pencurian, upaya suap supaya aku tinggalkan Rian. Semua odo. Aku matikan rekaman. Simpan. Upload ke cloud. Itu ilegal, ibu suara gemetar. Kamu tidak boleh rekam di rumah sendiri. Sebenarnya, kataku berdiri rapi blazer, di negara ini selama satu pihak setuju, legal. Dan aku setuju. Aku kumpul kertas. Aku datang lihat apakah Odo yang masih bisa diselamatkan. Aku harap kalian minta maaf. Aku harap kalian gadai rumah bayar kembali. Aku harap kalian bertindak seperti orang tua. Aku pandang ibu terakhir. Tapi kamu coba beli aku dengan uangku sendiri.
Alyo, tunggu, ayah berdiri. Duduk, Budi, ibu bentak. Tapi suaranya hilang kekuatan. Dia pucat. Pandang seperti pistol. Aku pergi, kataku. Lain kali kalian dengar dariku bukan sems, tapi panggilan pengadilan. Aku tutup pintu pelan. Lewat foyer, lewat tangga tempat aku dulu sembunyi, lewat potret leluhur yang mungkin malu podo kita semua. Saat keluar udara segar, matahari tinggi. Aku masuk mobil, kunci pintu. Tangan gemetar sekarang. Adrenalin turun. Aku tarik napas dalam, bau kulit lomo dan kebebasan. Aku buka pesan ke Harper Quinn. Aku pilih kebenaran. Lakukan yang perlu. Kirim. Aku masukkan gigi. Mobil turun jalan kerikil. Aku tidak lihat spion. Aku tahu fondasi sudah retak. Minggu-minggu setelah perintah sementara pengadilan bukan kemenangan yang kubayangkan. Ini permainan tunggu yang menyiksa. 6 minggu aset keluarga Wijaya beku dalam es hukum. Tim akuntan forensik pengadilan turun ke catatan keuangan orang tuaku seperti burung bangkai. Aku lewat minggu itu dalam animasi suspensi. Kerja, tatap spreadsheet klien. Pulang tatap dinding. Setiap email Harper, jantung berdegup. Aku takut mereka temukan celah. Takut ibu dengan kemampuan manipulasi tak terbatas bisa pesona auditor atau buat dokumen palsu. Tapi Angko, tidak seperti orang tua, tidak bohong. Laporan akhir datang Selasa abu-abu Desember. Harper panggil ke kantor. Letak dokumen tebal spiral di meja. Lebih buruk dari yang kita pikir, katanya muram. Ringkasan eksekutif katalog pengkhianatan. Akuntan temukan dalam 11 tahun, lebih 55% pokok yayasan warisan Wijaya ditarik. Lebih 18 miliar rupiah. Tidak ada formulir persetujuan. Tidak ada tanda tanganku. Tidak ada jejak aku izinkan 1 rupiah. Uang tidak ke pendidikanku. Tidak ke kesehatan. Ke pemeliharaan gaya hidup. Prop perusahaan shipping ayah yang bocor karena salah kelola. Renovasi sayap timur rumah Wijaya karena ibu bilang feng shui buruk untuk energinya. Bayar sewa studio belo, inventaris, bahkan tagihan kartu kredit pribadi. Setiap kemewahan yang kulihat mereka nikmati. Setiap pesta impresi tetangga. Setiap liburan foto seperti rojo. Semua dibayar warisan kakek yang buat aku aman. Harper ajukan laporan ke pengadilan pagi berikutnya. Motion agresif. Minta 3 hal. Pertama, pencabutan permanen Bu Rino dan Pak Budi sebagai wali. Kedua, transfer segera semua aset sisoke kendali tunggalku. Ketiga, putusan orang tuaku bayar kembali setiap rupiah yang diambil, meski harus jual aset pribadi. Sidang akhir 3 hari sebelum Natal. Ruangan terasa beda. Udara lebih tipis. Keberanian hilang. Saat lihat meja pembela, aku hampir tidak kenal ibu. Bu Rino Wijaya yang tidak pernah keluar tanpa rambut sempurna dan setelan Taylor, sekarang kusut. Rambut diikat asal, helai lepas. Makeok tebal tapi tidak sembunyikan kelelahan abu di kulit. Dia seperti bangunan yang dikutuk tapi masih tolak roboh. Ayah duduk sebelah, tatap meja. Lebih kecil, seperti menyusut di setelan mahal. Belo tidak odo. Pengacaranya wakil. Harper presentasi temuan dengan presisi beda. Dia tunjuk di Meline. 2018, penarikan 1,2 miliar. Memo darurat medis, tapi cross-check kartu kredit minggu somo. 1,2 miliar ke agen wisata mewah tur Mediterania. Hakim, wanita tegas somo sidang pertama, sipit moto. Tuan Sterling, Anda bantah temuan ini. Yang mulia, klien kami tidak bantah transaksi.
Tapi niat tidak pernah jahat. Mereka lihat keuangan keluarga sebagai ekosistem tunggal. Mereka percaya dengan jaga status keluarga, akhirnya untungkan penerima manfaat. Dengan belanja kapal pesiar, tanya Hakim kering. Ibu berdiri. Semua yang kulakukan, suaranya gemetar, kulakukan untuk dia. Dia pandangku. Moto basah tapi memohon. Alyo, lihat aku. Kami jaga rumah untukmu. Bisnis untukmu. Kami ingin kamu punya warisan pulang. Aku ibumu. Aku cinta kamu. Aku tidak akan sakiti kamu. 6 bulan lalu pidato itu berhasil. 6 bulan lalu aku rasakan rasa bersalah cakar tenggorokan. Tapi hari ini aku lihat layar. Lihat angka 18 miliar. Hakim bicara. Cinta bukan pembelaan hukum untuk penggelapan. Cinta tidak beri hak palsukan tanda tangan. Cinta tidak izinkan impersonasi putri batalkan pernikahan karena takut ketahuan. Hakim condong. Kamu bicara warisan, tapi satu-satunya warisan yang kamu tinggalkan putrimu adalah tempat kejahatan. Putusan, pertama, aku dapat wali tunggal permanen Yayasan Warisan Wijaya. Orang tuaku dilarang akses selamanya. Kedua, restitusi. Bu Rino dan Pak Budi bayar 18 miliar rupiah dalam 24 bulan. Untuk jamin, pengadilan pasang lien di rumah Wijaya dan aset bisnis ayah. Rumah, museum, panggung, kebanggaan hidup ibu, akan dijual. Ketiga, belo. Karena dia terima dono curian tapi bukan wali, tidak pidana. Tapi 4,5 miliar studio adalah pengayaan tidak adil. Dia tanda janji bayar pokok dalam 10 tahun. Tentang pemalsuan dan komunikasi palsu dengan Villa Rose, Hakim bilang, tindakan Bu Rino merupakan penipuan pidana dan pencurian identitas. Ruangan mati. Ibu pegang podium. Ini sidang sipil, kata Hakim. Tapi mengingat berat bukti, saya siap rujuk ke kejaksaan untuk investigasi pidana. Bu Rino bisa hadapi tuduhan pemalsuan derajat 2 dan impersonasi pidana. Harper bisik, ini dia. Hakim beri sinyal hanya rujuk kalau korban mau. Kamu berhak tekan tuduhan. Kamu bisa kirim dia ke penjara. Aku pandang ibu. Wajahnya tanpa kekuatan. Dia takut. Pertama kali dia pandang aku bukan aset atau kekecewaan. Dia pandang aku satu-satunya orang yang bisa selamatkan dia. Aku berdiri. Yang mulia, aku tidak ingin lihat ibuku di penjara. Ayah sob. Bahu ibu merosot. Penjara terlalu mudah, lanjutku. Kalau dia ke penjara, dia jadi martir. Dia bilang dia korbankan diri untuk keluarga. Dia jadi korban sistem kejam. Hukuman nyoto untuk orang seperti orang tuaku bukan sangkar. Itu ketidakrelevanan. Hidup di dunia di mana uang mereka tidak lagi tutup siapa mereka sebenarnya. Lihat aku jalan keluar ruangan ini dan tahu mereka tidak pernah kontrol aku lagi. Tahu mereka harus jual perabot bayar aku. Tahu mereka hilang satu-satunya, yang benar-benar penting, citra mereka. Aku balik ke Hakim. Memulihkan yayasan cukup untukku. Aku tidak butuh negara hukum mereka. Aku biarkan mereka hukum diri sendiri dengan hidup bersama kebenaran. Hakim pandang lomo. Odo hormat dimoto. Baiklah. Pengadilan terima posisi penggugat. Rujukan pidana ditahan selama terdakwa patuh ketat jadwal restitusi. Tapi ingat, ini belas kasih yang tidak pantas kalian dapat. 1 kali telat bayar, 1 kali langgar perintah. Aku buka file ini dan tanda tangan surat perintah sendiri. Mengerti, bisik ibu. Sidang selesai. Aku peluk Harper erat. Lalu Rian tarik aku ke dodo. Ayo pergi, kataku.
Kami jalan keluar pintu pengadilan. Lorong penuh reporter. Alyo, kamu benar-benar tolak kirim ibumu ke penjara. Alyo, kamu akan usir orang tuamu. Flash kamera buta. Tapi aku tidak berhenti. Tidak jawab. Aku dorong pintu kaca berat, keluar tangga. Angin dingin tajam hembus jalan Bandung. Cambuk rambut ke muka. Tusuk pipi. Tapi enak. Bukan angin dongeng. Ini badai. Angin cuci aku bersih. Angin orang yang baru keluar tenda sirkus, tinggal bau popcorn dan serbuk gergaji basi, masuk dunia nyata. Aku turun tangga ke mobil. Rian buka pintu. Aku masuk kursi penumpang. Tutup pintu, redam teriakan reporter. Bergetar. Panggilan masuk, ibu. Ayah. Bello. Mereka telepon. Tentu. Mereka mau terima kasih. Jelaskan. Putar narasi terakhir. Aku buka grup chat baru dengan ketiganya. Jempol di atas keyboard. Aku ketik 6 kata. Sirkus sudah penuh. Kirim. Lalu blokir kontak Bu Rino Wijaya. Pak Budi Wijaya. Bello Wijaya. Ku hitam. Aku pandang Rian. Mau kemono, tanyanya. Kemono sojo, kataku. Cukup jalan. Saat mobil menjauh dari pengadilan, tinggal reruntuhan dinasti Wijaya di spion, aku tarik napas dalam. Aku miskin sampai cek restitusi datang. Aku yatim piatu pilihan. Aku skandal kota. Tapi pertama kali dalam hidup, orang yang duduk di kursi ini benar-benar aku. Video kembali ke hari ini. Aku duduk di apartemen. Lampu masih kuning hangat. Tumpukan undangan hilang. Cincin kembali di jari, tangkap cahaya. Aku condong ke lensa. Ekspresi bukan marah. Tenang. Tenang orang yang selamat dari api. Mereka bilang tidak mendanai sirkus hidupku. Mereka pikir potong tali aku ambruk. Tapi mereka tidak sadar aku bukan boneka. Aku dalang tunggu momen. Aku angkat buku sketsa hijau yang kutemukan di bawah tangga. Ternyata yang kubutuhkan bukan uang mereka. Bukan persetujuan. Hanya keberanian ambil gunting potong tali yang ikat aku ke panggung mereka. Aku tidak butuh mereka bangun hidupku. Aku hanya butuh mereka minggir. Aku senyum, kali ini sampai moto. Sirkus tutup, guys. Tapi pertunjukanku baru mulai. Dan kali ini aku yang tulis skripnya.